Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Ya, terdengar Pastor. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita siapkan hati kita, kita mendengarkan firman Tuhan. Biasanya kalau dalam persekutuan biasa saya masih berdoa lagi ya. Mari kita satu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih atas kesempatan yang boleh kau berikan kepada kami untuk bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara kami yang kan di mana pada kesempatan ini melalui media virtual Zoom Meet ini engkau mengundang kami lewat anak-anakmu, murid-muridmu, hamba-hambamu yang bersekutu dalam persaudaraan PDKK Santo Mikael Palopo dan kami semua kau undang dan kau satukan ya Tuhan dari berbagai tempat di tengah pandemi COVID-19 khususnya kami di wilayah Jawa dan Bali di mana kami sedang mengalami PPKM yang darurat di mana banyak saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang berjuang untuk melawan virus corona. Mampukan kami semua keluar dari masalah ini dan saat ini ya Tuhan kami akan merenungkan sabdamu. Biarlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami khususnya sebagai anak-Mu yang sering sekali jatuh dalam dosa karena kurang kepercayaan kami. Kami seringkali meragukan Engkau dan melupakan dan bahkan meninggalkan Engkau. Tetapi Engkau senantiasa seperti Bapa yang baik, senantiasa membuka tangan dan pengampunan bagi kami semua. Dan melalui gerejamu engkau menganugerahkan rahmat pelayanan lewat sakramen pengakuan dosa dan sakramen pengampuan itu sendiri ya Bapa. Kiranya engkau memberkati kami, membuka hati kami, diri kami akan sabdamu. Sehingga sabdamu ini sungguh-sungguh menguatkan kami. Terpujilah engkau ya Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, saya dihubungi mungkin 2 bulan, pas sebulan yang lalu ya, oleh Bu Tres ya. Itu tentang pertemuan dan tema pada malam hari ini. Saya bingung ketika memberikan tema, biasanya kan saya ditawari tema ya. Tapi ketika saya bingung juga memberikan tema apa ya. Karena pastinya orang lebih tahu tentang situasi dan apa yang dibutuhkan. Tapi ketika ditanya indulgensi, ya bolehlah saya coba memberikan. Karena saya tidak ahli dalam hal itu. Ya. Tetapi karena ini berbicara, saya katakan nanti kita baca firman. Ya, pertobatan. Karena semua katakan saya tidak tahu. Di Zoom kali ini, ya dalam persekutuan ini saya apakah pengajaran atau katekese, apakah khotbah, apakah homili, saya tidak tahu ya. Tapi saya coba padukan ya. Yang penting saya tidak jualan obat ya, dan juga saya tidak jual produk di sini, apalagi produk dekat-dekat dengan opa itu yang membuat mama-mama itu jatuh cinta sama drama Korea sampai lupa yang lain ya. Tetapi karena kalau itu harus lebih presentasinya harus jauh lebih bagus supaya lebih menarik. Tetapi saya hari ini akan mempresentasikan membagikan dan menseringkan tentang temanya si indulgensi. Tapi kalau kita berbicara tentang indulgensi itu tidak bisa lepas dari yang namanya sakramen pengakuan ya, sakramen tobat ya, pengakuan dan juga laku tobat yang kita lakukan. Dan karena itu sebagai bahan supaya kita bisa refleksikan dan itu boleh menjadi dasar kepercayaan kita, saya mengambil teks tentang kisah anak yang hilang. Yang punya kitab suci ya boleh buka di Injil Lukas ya, bab 15 ya, ayat 11 sampai dengan kita baca sampai 24 aja ya. Nanti karena itu ke bawahnya itu lebih panjang, nanti Bapak Ibu bisa selesaikan, tapi intinya kita mau ngambil di 11 sampai dengan 24. Nah, saya tidak menyiapkan presentasi untuk teks ini ya, karena saya nanti langsung ke bahan baru saya siapkan presentasinya. Ya, maka kita mendengarkan, boleh membaca di tempat kita masing-masing. Saya akan membacakannya dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, maaf sebentar saya kurang jelas Bapak Ibu.
Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya bisa share ya ini screen. Oke, Bisa, boleh. Pastor. Bisa. Iya, oke, thank you. Oke, jadi seperti yang ada dalam flyer kita yang dibagikan itu, ini temanya ya, indulgensi ya. Itu kalau saya lihat itu gambarnya apakah disengaja atau enggak ya? Karena kalau saya lihat ini sangat menggambarkan, ini waktu masih pendosa, ini setelah bertobat kali ya, karena sudah pakai baju ini. Karena saya kirim beberapa gambar, tapi yang dipilih yang paling mungkin kelihatannya lebih suci. Kalau saya tidak pakai kasula mungkin tidak sesuci ini ya. Tapi ini saya menggambarkan bagaimana itu proses dalam bertobat, itu ada proses juga. Oke, kita masuk ke indulgensi ya. Tapi saya akan langsung masuk ke dalam tema indulgensi Bapak Ibu ya. Tapi saya mengawali dulu, sebenarnya nanti kita lihat ya. Didefinisikan itu indulgensi seperti ini. Jadi indulgensi itu adalah penghapusan siksa dosa temporal, baik seluruhnya atau sebagian, untuk dosa-dosa yang diampuni dalam sakramen pengakuan dosa. Ya, itu secara sederhana. Dan atau dengan kata lain, indulgensi dapat menghapuskan seluruhnya atau sebagian dari siksa dosa yang masih harus kita tanggung setelah kematian, ya, dalam proses pemurnian yang dikenal dengan yang disebut api penyucian, ya, purgatorium, yang menjadi ajaran gereja kita sendiri, ya. Jadi berbicara tentang indulgensi tentu berbicara tentang sakramen tobat karena terkait dengan hidup yang kekal, ya, itu. Nah, nanti kita akan lihat. Karena itulah saya katakan tadi ya, bahwa sakramen indulgensi itu tidak lepas dari pengampunan dosa atau sakramen pengampunan atau sakramen tobat yang ada dalam gereja, di antara 7 sakramen yang diajarkan oleh gereja dan boleh diterima oleh warga atau anggota gereja. Dan dari 7 sakramen itu, sakramen tobat merupakan sakramen yang bisa diterima oleh semua anggota gereja,
ya kan? Nah, dan sakramen pengampunan atau sakramen tobat itu dikelompokkan, kalau kita bagikan itu dalam sakramen penyembuhan, di samping ada sakramen perminyakan. Kalau orang biasanya sakit secara fisik, ya tidak hanya sakit secara fisik sih, biasa kita memanggil para imam untuk memberikan sakramen perminyakan. Dan ketika kita secara rohani, ya boleh dikatakanlah seperti itu, mengalami sakit kelemahan, maka dibutuhkan pengampunan, rahmat, penyembuhan dari Allah Bapa di surga lewat pelayanan gereja, ya. Nah, maka indulgensi itu tidak bisa dilepaskan dari laku tobat, ya kan? Jadi ada sakramen tobat baru ada laku tobat. Tentu laku tobat ada pelakunya, dan tentu pelakunya itu siapa? Pelakunya tidak lain adalah peniten, ya, orang yang berdosa dan mengakui kesalahannya untuk memperbaiki dirinya. Nah, lalu mengapa kita perlu bertobat? Pertanyaannya, ya. Nanti kita lihat juga lebih selanjutnya, karena ada dosa. Dan dosa itu, ya, tidak lain adalah penghinaan terhadap Allah dan pemutusan persekutuan dengan Dia. Relasi kita dengan Allah rusak, ya. Sebagaimana dengan jelas digambarkan dalam kitab Kejadian, ya. Bagaimana manusia dulu relasi baik dengan Allah, tetapi dirusak oleh dosa Adam, ya, dan Hawa, sehingga mereka terlepas dari hubungan yang dekat dengan Allah, yang digambarkan diusir atau dikucilkan. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus nanti, ketika dikucilkan, kamu berhak untuk bisa mendamaikan orang, membawa damai dan mendamaikan orang itu dengan Allah, dengan persekutuan, yakni gereja. Nah, kenapa dikatakan bahwa penghinaan terhadap Allah? Karena Allah itu menciptakan semuanya baik, tetapi kita merusak tatanan itu tidak baik, ya. Mungkin agak saya melenceng sedikit. Sebenarnya gambaran yang paling jelas itu ada dalam relasi suami dan istri. Sehingga perkawinan diangkat sebagai sakramen. Artinya apa? Menghadirkan dan mewujudkan relasi antara Allah dengan manusia, Kristus dengan gerejanya. Sebagaimana Allah mencintai manusia, Kristus mencintai dan mengasihi serta berkorban untuk gerejanya, demikianlah harusnya ditampakkan oleh suami istri. Ya. Maka ketika suami istri itu rusak hubungannya, kan dikatakan mereka berdosa. Loh, apa salahnya mereka? Berdosa kepada siapa? Bukan pertama-tama berdosa kepada pasangannya, tetapi berdosa kepada Tuhan. Karena merusak tatanan yang dibuat oleh Tuhan. Yakni hubungan suami istri itu diberkati dan dikehendaki oleh Allah. Ingat kitab Kejadian, bagaimana Allah setelah menciptakan pria dan wanita dan seluruh alam, Dia memberkatinya. Dan Allah mengatakan semuanya itu adalah baik. Maka tindakan merusak segala sesuatu yang baik dibuat oleh Allah tentu adalah penghinaan bagi Allah. Ya, sama ketika misalnya ibu-ibu yang lagi sekarang kan selama masa pandemi ini lagi ada semangat untuk menata bunga, ya. Bahkan ada bunga yang sampai jutaan harganya, ya. Itu. Nah, ketika ada yang rusak, pasti dia akan mersakit hati seperti itu. Gambar kasarannya seperti itu, ya. Berarti kita merusak hubungan kita dengan Allah, dan serentak pula kita merugikan persekutuan dengan gereja. Dalam arti ternyata dosa tidak hanya memiliki dampak personal, tetapi juga memiliki sisi sosial. Ya, dalam banyak hal ketidakadilan, perlakuan yang tidak benar merugikan sesama kita. Ya, dan itu dipandang sebagai kejahatan, atau dalam bahasa teologisnya itulah dosa. Nah, karena itu diperlukan pertobatan. Karena pertobatan, kalau tadi dirusak, maka pertobatan itu memperbaiki, menjembatani, mendatangkan secara serentak pengampunan dari Allah dan perdamaian dengan gereja. Itu. Nah, sehingga saya mengambil teks pada hari ini, ya, tentang anak yang hilang. Nah, maka indulgensi boleh dikata adalah usaha dari seorang peniten
yakni orang yang berdosa, kalau kita mau kontekskan dalam teks kita hari ini adalah konteksnya anak yang hilang. Untuk memperoleh pengampunan dan perdamaian yang tadi dirusak oleh tindakan dan kedosaan yang kita buat. Nah, secara jelas saya katakan bahwa kisah anak yang hilang itu merupakan contoh yang baik untuk melihat proses pertobatan atau metanoia, perubahan diri, cara berpikir kita, ya cara bertingkah kita untuk diarahkan pada kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tetapi ingat, kisah anak yang hilang yang kita dengarkan itu jangan sampai maaf, koneksinya bagus nggak? Lancar ya? Peringatan di tempat saya koneksi Bagus, kurang Pastor. bagus. Mungkin Bagus Pastor. ya. Soalnya di berapa kali muncul bahwa koneksi saya nggak stabil. Mudah-mudahan bagus. Nah, untuk memperoleh pengampunan pendamaian itu saya katakan tadi anak yang hilang. Dan ingat, konteks dalam teks ini jangan sampai kita hanya berpusat pada si anak yang hilang. Karena pusat dari kalau kita membaca teks ini adalah pusatnya pada Allah sendiri. Yakni Allah Bapa yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih. Dan inilah yang menjasari kita nanti mengapa itu ada pertobatan, lalu kemudian ada indulgensi, di samping indulgensi sebenarnya masih ada lagi yang namanya penitensi, ya. Nanti kita lihat berikutnya. Nah, kita coba lihat dulu kisah anak yang hilang seperti yang kita dengarkan, ya. Nah, anak yang hilang itu adalah gambaran atau boleh dikatakan sebutan untuk menyebut pendosa yang hilang. Ya, dalam konteks ini kita melihat domba yang hilang, ya, anak yang hilang. Mereka hilang karena tersesat. Tidak tahu kemana. Atau bahasanya sudah tidak sejalan dengan jalan-jalan Tuhan. Keluar dari jalan Tuhan. Ya, saya sengaja memilih latar belakang saya hari ini pelukan Yesus yang penuh kasih itu gambaran seperti bapa yang memeluk anaknya yang datang kepadanya. Ya, nah, apa sih dosanya si anak yang hilang ini? Nanti kita tempatkan kalau kita melihat dalam kehidupan kita. Nah, jelas disebutkan dalam teks sebenarnya dosanya itu adalah godaan untuk mengenyam kebebasan semu. Dia kan minta, Bapak, berikanlah kepadaku apa yang menjadi warisanku. Ya, banyak orang mengatakan sebenarnya itu enggak. Seorang anak selagi bapaknya masih sehat, masih kuat, ya, itu kan enggak baik lah, enggak sopan lah meminta warisan kepada orang tuanya. Tetapi dia meminta karena apa? Dia ingin pergi. Untuk apa mengalami kebebasan? Keluar dari rumah bapaknya, rumah ayahnya, enggak ada larangan, dia bisa berbuat apa maunya. Mau ke sana boleh, mau dengan siapa dia bergaul, apa yang dia bisa lakukan. Kebebasan, tetapi kebebasan semu. Dan kita lihat bagaimana dikatakan gambarannya adalah hidup berfoya-foya, bahkan dikatakan dengan pelacur-pelacur, lalu memboroskan harta miliknya sampai segalanya habis. Dan tentu berakibat, dikatakan ada akibatnya, akibat buruk sebagaimana dikatakan dalam ayat 14 sampai dengan 16. Setelah semuanya habis, apa yang dikatakan? Kelaparan. Lalu dia tidak bisa makan apa-apa, bahkan dia pergi mau memakan ampas makanan babi, makanan untuk babi itu, tetapi dia tidak bisa diberikan oleh si pemiliknya. Penderitaan yang dia alami. Tetapi apakah dia berhenti di situ? Tidak. Dan disinilah prosesnya terjadi yang namanya tobat. Diawali dengan kesadaran yang dalam laku peniten, nanti kita lihat ya, 3 pelaku yang dilakukan oleh peniten diawali dengan penyesalan. Dikatakan ia menyadari keadaan sebagai pendosa. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku. Dia menyadari, dia menyesali segala perbuatannya, tetapi dia teringat bahwa Bapaknya itu penuh kasih. Dia mencintai dia punya segala-galanya. Itu perlu juga jadi kesadaran iman di sana. Tetapi di awal tobat itu penyesalan. Dan aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya.
pengakuan dosa. Aku berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ada pengakuan, bangkit, menyesal, dan selanjutnya adalah pengakuan. Dan laku peniten yang ketiga adalah yang disebut dengan sili, penyilihan. Ya, melakukan, boleh dikatakan di sini, tindakan yang bisa memurnikan perbuatannya dari yang jahat, mengembalikan kebaikannya, ya, itu memurnikan hatinya, atau boleh dikatakan melatih dirinya untuk hidup lebih baik lagi. Itulah boleh digambarkan tentang sili itu sendiri, yang dalam kita biasa diwujudkan dalam penitensi itu sendiri. Ya, ketika kita menjalankan penitensi atau hukuman atas, boleh katakan, dosa-dosa kita yang kita akukan dalam sakramen tobat atau sakramen pengampunan. Dia kan mengatakan, aku tidak layak disebut anak Bapa. Dia itu merasa bahwa aku harus kehilangan status aku sebagai anakmu, ya, karena aku sudah berdosa. Dan yang kedua, aku siap bekerja untuk Bapa. Apapun yang kau perintahkan, aku bekerja, mau bekerja. Itu adalah bentuk sili dari si anak yang hilang tadi. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih ini, sampai di sini kita baru berbicara tentang sebenarnya yang namanya sakramen pengampunan dan proses pengampunan. Tetapi ya, kenapa saya mengangkat ini dan yang seperti katakan tadi, ini yang terpenting dalam kisah ini. Dan ini yang menjadi dasar ketika kita memohon pengampunan dan wujudnya nanti adalah indulgensi itu sendiri. Bahwa dalam teks ini pusatnya adalah Bapa atau Allah yang bermurah hati. Itu yang mau ditampilkan. Allah tidak memandang ya keadaan manusia. Dia menerima ya sepenuh hati ya anaknya yang pergi ya. Dan ketika anaknya pulang ya, bukan dia menasihati dengan kata-kata, bukan pula mengingat semua apa yang terjadi ya, tidak. Tetapi dikatakan, kalau kata-katakan itu bapaknya itu menunggu dan lari merangkulnya dan ada kegembiraan. Inilah gambaran Allah yang maha murah itu. Mengenakan pakaian indah, cincin, dan perjamuan pesta ya bagi yang bertobat. Ini gambaran hidup yang baru. Kita menjadi murni, kita dilayakkan oleh Tuhan. Dan dalam situasi itulah kita sungguh mengalami sukacita. Beda kan Bapak Ibu kalau kita bersukacita atau bergembira di dunia ini tetapi banyak kejahatan yang kita buat. Ya, seakan-akan kita dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran atau beban-beban tersendiri. Secara psikologis bisa kita rasakannya itu. Tapi kalau gembira ya dalam situasi berahmat itu, di mana kita kembali mengalami rahmat Tuhan yang mengasihani, itu adalah sukacita yang penuh. Nah, dalam situasi inilah kehidupan seorang manusia yang kembali pada Allah dan ke dalam pangkuan gerejanya itu digambarkan dalam Bapa yang murah dari teks yang kita dengarkan tadi. Jadi saya mau menekankan di sini. Intinya adalah Allah yang murah hati. Nah, iman akan Allah yang murah hati itu adalah Allah yang sabar dan pemaaf ya. Karena apa? Karena sejak dari semula Allah itu tidak pernah menghendaki kita binasa. Teks ini sebenarnya saya ambil itu yang dibacakan dalam teks misa di bulan Juni ya. Tanggal saya sudah lupa tanggal berapa ya, hari apa itu ya. Kan dikatakan itu dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut dan ia pun tak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, ia menciptakan segala sesuatu supaya ada dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Allah yang sabar
dan pemaaf, atau Allah yang murah hati menantikan kita bertobat, adalah Allah yang tidak pernah melupakan apa yang menjadi janjinya dan yang menjadi kehendaknya sendiri, yakni menyelamatkan kita manusia. Allah tidak pernah menghendaki kita binasa, tetapi dosa itu membuat kita binasa. Lalu kenapa kita bisa binasa? Karena disitulah letak pilihan kita, kebebasan kita. Mau pilih selamat atau mau pilih binasa sebenarnya. Dan tetapi Tuhan tetap menghendaki dan menantikan kita untuk diselamatkan. Dia tidak pernah memandang kita atas kedosaan yang kita lakukan. Nah, Allah yang menghendaki kita selamat bisa juga kita temukan dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, ya, bab 2 ayat 4 dikatakan, Allah juru selamat yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua orang mau diselamatkan. Maka itulah kita dipanggil untuk mewartakan karya keselamatan, dan Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk mewartakan karya keselamatan itu, untuk melaksanakan kehendak Dia yang mengutus Dia. Dikatakan oleh Yesus, inilah kehendak Dia yang mengutus aku, ya, supaya yang diberikannya kepada aku jangan ada yang hilang, tetapi kubangkitkan pada akhir zaman, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya akhir zaman. Kebangkitan akhir zaman adalah gambaran bagi kita sebagai suasana keselamatan. Jadi Tuhan menghendaki kita selamat. Ini yang harus kita imani. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau kita selamat. Dan Tuhan Yesus sudah menyatakan itu semua kepada kita. Dan ketika kita dalam situasi berdosa, kita dipanggil dan kita dinantikan oleh Tuhan untuk datang kepadanya. Karena kita menyadari bahwa Allah penyelamat adalah Allah yang mengampuni dosa. Nah, kalau saya katakan tadi bahwa indulgensi terkait dengan sakramen tobat. Dan sakramen tobat kan itu diberikan oleh dalam pelayanan oleh gereja. Lalu kan pertanyaannya, siapa yang boleh mengampuni dosa? Jawabannya hanya Allah yang boleh mengampuni dosa. Ya. Jelas Yesaya 43:25 mengatakan, akulah Dia. Artinya Allah, Bapa, yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Jadi Allah yang mengampuni dosa, hanya Dia mengampuni dosa, dan Ia adalah Allah yang murah hati, yang tidak pernah mengingat dosa kita. Nah, pengampunan dosa memang benar bahwa itu bukan berasal dari manusia, bukan dari gereja sebagai manusia, tetapi Allah yang hadir di dalam gereja. Itu dibedakan, ya. Nah, dikatakan di sini, ini hampir sama terjadi kalau orang mengatakan bagaimana mungkin ada sakramen pengakuan dalam gereja Katolik. Itu kan sama ketika Yesus datang ke dunia. Berapa kali Dia menyembuhkan orang, menyelamatkan yang sakit, menyembuhkan yang sakit. Selalu Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Dan salah satu tuduhan yang dituduhkan Yesus ketika Ia dihadapkan, ya, pada sidang, ketika Dia dihukum, disesak, adalah Dia menghujat Allah. Karena Dia mengaku sebagai anak Allah, dan salah satu hujatannya itu adalah mengampuni. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, tetapi Dia, kata orang-orang Farisi, kenapa Dia mengaku bisa mengampuni dosa? Padahal Dia adalah manusia, Dia orang Nazaret, ia akan dikatakan seperti itu. Tetapi Yesus bukan hanya sebagai manusia, tetapi Dia adalah putra Allah. Dan inilah iman kita juga di sana, bahwa selain iman Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Murah, Yesus adalah putra Allah yang mengampuni dosa. Seperti dikatakan sendiri dalam Injil Markus, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia
berkuasa untuk mengampuni dosa. Itulah sebabnya ketika dia menyembuhkan orang atau membangkitkan orang, dia mengatakan dengan penuh kuasa, dengan otoritas ilahinya, ya, dosamu sudah diampuni. Ya, ini saya tekankan Bapak Ibu, karena kita mungkin banyak khususnya iman kita akan Yesus Kristus dengan macam-macam serangan saat ini. Kalau kita tidak sehat melihat sosial media sekarang, ya, orang mempertanyakan tentang siapa kekuasaan Yesus, ya. Yesus itu punya otoritas ilahi, ya. Kalau Anda menempatkan Yesus sebagai nabi, ya, hanya Yesus yang bisa berkata seperti ini. Sama ketika mengatakan, akulah kebangkitan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ungkapan kepercayaan diri. Seakan-akan itu kita melihat Yesus itu percaya diri banget. Yang memang benar. Karena dia adalah, mengapa? Karena dia adalah Allah. Allah yang hadir. Putra Allah yang hadir. Sama ketika dia mengatakan, dosamu sudah diampuni. Tidak ada nabi lain berkata seperti itu. Tidak ada nabi lain yang menjanjikan keselamatan kepada kita. Ya. Banyak nabi di dunia ini. Sebelum Yesus kita lihat nabi-nabi perjanjian lama sangat biasa. Bahkan ada yang mengaku nabi setelah Yesus pun. Tapi adakah yang menjanjikan keselamatan berkata seperti Yesus dengan otoritas keilahiannya? Aku berkata kepadamu, dosamu sudah diampuni. Atau aku, tidak ada seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dia adalah Allah, Immanuel. Tetapi Yesus lebih dari sekedar nabi bagi kita. Dia adalah Allah bagi kita, Tuhan bagi kita. Itu saya menekankan di situ, Ibu Bapak, ya. Jadi kuasa pengampunan itu memang Allah, ya, dari Bapa, kemudian dilaksanakan oleh Yesus Kristus putranya ini diri. Nah, tapi kenapa gereja Katolik juga mengajarkan dan memberikan pelayanan dan menjadikan salah satu sakramen? Yesus memberi kuasa itu kepada rasul. Dan ingat, gereja Katolik itu didirikan atas iman para rasul. Bapak Ibu, saya tidak mau berbicara tentang gereja yang apostolik itu. Bapak Ibu bisa melihat YouTube Romo, siapa lagi namanya gue lupa, ya, yang berbicara tentang menunjukkan mana gereja yang disebut gereja apostolik, yang punya kaitan langsung dengan rasul itu sendiri. Kita bisa runut gereja yang ada di Palopo itu bisa sampai ke gereja Katolik ya Santo Mikael Palopo itu, dalam khususnya ketika berbicara tentang suksesio apostolika itu sendiri. Tapi saya tidak mau berbicara di sini tentang itu. Tetapi pelayanan sakramen tobat tidak lepas dari iman rasuli kita. Iman yang diberikan kepada para rasul, salah satunya adalah kuasa dalam memberikan pengampunan. Ya. Yesus mempercayakan pelaksanaan kuasa absolusi ini kepada jabatan apostolik. Kepadanya dipercayakan pelayanan pendamaian. Ya. Kita ingat sabda Yesus, ya, ketika mengembusi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini dikempaikan kepada para rasulnya. Tetapi sebelum itu juga Yesus sudah pernah berkata kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Bapak Ibu bisa membaca penjelasan lebih jauh tentang penafsiran ini. Tetapi ini adalah pelimpahan, apa yang katakan, kuasa, ya, kuasa mengampuni yang kita wujudkan dalam pelayanan sakramen tobat itu sendiri.
Ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kan kalau dikatakan tadi Petrus adalah dasarnya di sana dan para rasul. Petrus itu dipandang sebagai pemimpin para rasul di antara kolegia para rasul. Dan dalam tradisi suksesio yang disebut dengan suksesio apostolika, di mana gereja melanjutkan kepemimpinan para rasul di bawah pimpinan Petrus, itu dalam pimpinan Paus sebagai pengganti Petrus, Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja, kemudian dilaksanakan itu semua dalam kolegia, bukan pribadi Paus sendiri, tetapi dalam kolegialitas kebersamaan dengan para uskup, dan para uskup sebagai pengganti para rasul di sana. Nah, inilah pelayanan ini terus, karena Yesus menyadari bahwa pengampunan ini harus terus berkembang, bertumbuh, bahkan di dalam sebuah kelompok, sebuah boleh katakan persekutuan, dan itulah yang dibentuknya dalam persekutuan orang-orang beriman yang kemudian berkembang menjadi gereja sampai ke sekarang. Ya, itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Nah, sekarang kita mau ke mengapa perlu pertobatan. Kita mau masuk ke tema kita, yakni indulgensi sendiri nanti di sini. Kita melihat dasar tadi. Kita beriman, kita harus punya iman dulu. Kalau Anda tidak memiliki iman, ya, maka disposisi batin Anda tidak ada, maka tidak akan terjadi yang namanya indulgensi dan tidak ada juga pertobatan. Maka disposisi batin itu ditentukan juga dasarnya oleh iman kita, bahwa kita percaya bahwa Allah Maha Murah dan hanya Allah yang mengampuni dosa-dosa kita yang kemudian dilaksanakan oleh putranya, dan Yesus memberikan itu kuasa itu kepada para rasul yang terus dijalankan oleh gereja sampai sekarang ini. Itu, jadi kita beriman itu, ya. Nah, kenapa kita perlu bertobat? Perlu karena kita ada dosa. Ya kan? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Itu kata Rasul Yohanes dalam surat yang pertama, ya, ayat 1 bab 8. Jadi tidak ada orang yang tidak berdosa. Kita berdosa. Apakah masalah berat atau ringan itu tergantung dari kita perbuat, ya. Nah, inisiasi Kristen, ya, dalam arti sakramen inisiasi yang kita terima seperti baptisan, ya, tidak serta-merta menghilangkan kerapuhan. Memang baptis itu mengampuni dosa kita, tetapi kita tetap manusia yang rapuh dan lemah. Itu tidak dihapuskan oleh sakramen inisiasi. Kita tidak menjadi manusia super yang kebal dengan segala godaan setan, godaan kejahatan, enggak. Ya, kalau enggak, saya yakin semua yang di sini pasti on time hadir dalam persekutuan. Maaf kalau ada yang tersinggung sekarang ini. Kalau kita sungguh-sungguh katakan sudah suci, sudah sempurna karena pembaptisan, tidak. Ya. Iman bisa saja berbohong, kita bisa saja selingkuh, kita bisa korupsi. Karena apa? Manusia punya kerapuhan, dan itulah yang diistilahkan oleh gereja dalam gereja, ya, kecenderungan kepada dosa, concupiscencia. Ada kecenderungan, kelemahan kita. Dan kecenderungan itulah membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tergantung dari kita nantinya. Fatalnya ya kita jatuh ke dalam dosa berat. Ya. Kalau enggak, kita juga pasti dosa ringan. Ya. Banyak. Ya. Saya dan saudara tidak lepas dari dosa. Karena kita punya kecenderungan. Ingat. Itu ya. Jadi kita perlu bertobat karena kita berdosa. Jadi adanya dosa. Bukan. Adanya sakramen inisiasi. Bukan menghilangkan kerapuhan kita. Kita tetap manusia yang lemah. Ya. Selama kita adalah Paulus, kita dalam kedagingan ini, karena daging itu lemah. Ya, itu.
Nah, inilah yang dikatakan nanti terkait dengan indulgensi. Kan ada orang mengatakan, buat apa lagi sakramen pengakuan? Kan Yesus lewat baptisan sudah menyelamatkan saya. Tapi tiap hari Anda berbuat dosa. Kalau begitu enak dong. Ya, tidak perlu sakramen pengakuan, tidak perlu usaha, mati penitensi dengan misalnya mati raga dan segala macamnya. Bahkan tuntutan indulgensi kan, apalagi kalau mendapat indulgensi penuh kan jauh lebih susah sebenarnya ya Bapak Ibu. Nah, ini Kristen tidak menghilangkan kerapuhan kita, tetapi dalam diri kita ada kecenderungan dosa. Dan akibat dari dosa itu sendiri, karena ada kecenderungan maka kita berbuat dosa, akibatnya adalah rusaknya hubungan Allah dengan manusia dan sesama. Yang seperti sudah kita bicarakan pada awal tadi. Dan karena itulah kita kehilangan rahmat pembaptisan. Ya, sebagai anak-anak Allah kita punya banyak hal. Tetapi karena dosa kita hilang lagi, maka kita perlu menyembuhkan, memperbaiki sama ketika sakit. Ya, sama dengan ketika situasi pandemi saat ini. Anda tidak hanya bertahan supaya imun kuat, minum vitamin. Dikatakan susu beruang, pergi borong susu beruang. Ya, sampai di Jakarta akhirnya kami di pastorat tidak kebagian lagi karena saya rasa sudah mahal lagi. Jadi mungkin ibu rumah tangga pastoran sudah angkat tangan untuk beli. Saya coba cek kemarin sudah 400.000 per rak. Gila, ya. Saya mau katakan nanti kita pamer semua kita punya makanan karena kita ini mungkin saya tidak meminta-minta supaya semua orang. Ya, dalam arti apa saya mau katakan? Kita itu berusaha supaya tetap sehat, tetap kuat. Ketika kita sakit, kita cari obat. Ya, bahkan ketika saturasi pernafasan kita sudah mulai menurun, baru kita cari alat-alat pernafasan. Ya, seperti itulah keadaan kita yang lemah. Kita memiliki kelemahan, tetapi bukan berarti kita harus tinggal di dalam kelemahan itu. Allah selalu ingat tadi dasarnya iman kita, Allah Maha Murah, Allah Maha Rahim, dan menantikan kita untuk kembali bertobat. Nah, dan melalui pertobatan itu manusia menerima pengampunan dari Allah. Ya, ada pendamaian. Dan inilah yang terjadi dalam sakramen tobat. Ketika si peniten, ya, yang mengaku kesalahannya, si pendosa itu, si petobat itu datang kepada Allah mengakukan dosanya. Bagaimana itu dikatakan ya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1450, pertobatan mendorong pendosa untuk menerima segala sesuatu dengan rela hati. Di dalam hatinya ada penyesalan, ingat tadi ya, laku tobat yang dilakukan oleh si anak yang hilang. Di mulutnya ada pengakuan, inilah yang pengakuan dosa yang kita wujudkan dalam sakramen tobat. Dan tindakannya, inilah yang kemudian nanti yang kita sebut sebagai penitensi. Tapi penitensi yang tidak hanya berhenti pada hukuman, tetapi usaha untuk ada metanoia sebenarnya. Itu intinya. Tobat, berbalik, memperbaiki. Itu kan intinya. Ya, bukan hanya sekedar keluar dari ruang pengakuan, lalu jalankan penitensi, selesai sudah, pergi lagi, berbuat dosa lagi, kembali lagi besok datang Romo, kembali lagi dosanya sama. Kita, ini orang kok di ruang pengakuan sama ya, dosanya sama. Lama-lama saya katakan, bilang aja dosanya referen dari minggu lalu, Romo, selesai kan? Saya katakan juga, kalau begitu penitensinya referen juga, gitu, ya kan? Artinya apa? Nggak ada usaha untuk memperbaiki diri, nggak ada perubahan, nggak ada tobat, nggak ada metanoia sebenarnya. Itu diperlukan di sana, ya. Jadi tobat itu ya, nah kerendahan hati yang mendalam itu dilakukan, dan itulah yang disebut dengan penitensi yang menghasilkan buah, bukan penitensi yang tidak menghasilkan buah, ya. Itu mandul namanya itu kalau berulang terus ya, harusnya ada buahnya, memperbaiki diri, ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, maka kegiatan peniten, ya, penyesalan, kesadaran diri, menyadari Allah, menyadari diri bahwa kita jauh dari Allah dalam suasana yang tidak berahmat, dan menyadari bahwa Allah Maha Murah. Dan kesadaran itu mendorong kita untuk mengakukan dosa kita dan melakukan sili. Dan inilah di sini ketika kita berbicara sili ini, ya, kita berbicara tentang penitensi dan juga indulgensi. Dalam Katekismus Gereja Katolik juga dikatakan bahwa banyak dosa menyebabkan kerugian bagi sesama. Ya, itu sudah jelas. Ya, seringkali kan dosa itu tidak hanya merugikan kita, tapi bagi sesama kita. Ya, orang harus sedapat mungkin mengganti rugi
Umpamanya mengembalikan barang yang dicuri, memperbaiki nama baik orang yang difitnah, memberi silih untuk penghinaan. Ini semua adalah bentuk sebenarnya yang disebut dengan penitensi nanti ya. Makanya ketika orang korupsi kan disuruh mengembalikannya dengan cara yang tepat juga ya nantinya. Nah, keadilan sendiri sudah menuntut ini. Tetapi di samping itu, dosa melukai dan melemahkan pendosa itu sendiri. Demikian pula hubungannya dengan Allah dan sesama. Nah, ketika kita melakukan absolusi, dosa kita itu dihapuskan. Ketika kita menerima absolusi dari imam. Namun tidak mengatasi semua ketidakadilan. Bukan berarti ya dengan serta-merta orang merasa tidak adil. Disitulah letaknya ada penitensi. Jadi gambarannya, kalau Bapak Ibu menonton, itu juga penjelasan sebenarnya indulgensi tentang indulgensi. Kalau Bapak Ibu menonton video yang upload itu banyak beredar di WA dengan ini, kalau Anda pasti ingat ya, Monsinyur Sutikno tentang berbicara tentang api penyucian. Itu jelas di situ. Ya, contoh yang sangat jelas. Dia katakan, ketika anaknya berbuat dosa, berbuat jahatlah seperti itu, dia datang kepada bapaknya. Pak, aku minta maaf ya, udah nyakitin papa loh. Apakah bapaknya diam aja dan tidak memberikan ampun? Tidak. Katakan bapaknya memaafkan. Ya, saya memaafkan dan jangan berbuat dosa lagi. Apakah dengan demikian anaknya menjadi baik langsung? Tidak. Ada proses dan disitulah ketika anaknya supaya dia lebih baik, maka itulah dijalankanlah penitensi itu. Ya. Jadi ada absolusi dan ada penitensi. Kita datang, ya aku mengampuni engkau. Tuhan sudah memaafkan engkau. Tetapi berpersoalan perbaiki diri. Tidak serta ketika kita mengampuni tok itu loh. Contohnya saja begini Bapak Ibu, dosa yang paling sering datang orang lakukan itu dan sulit sekali adalah dia katakan, Tuhan, saya itu sebenarnya itu sakit hati loh. Tapi kan dia kan itu ini orang aku dosa apa datang curhat ya kan itu dibedahkan di keramaian apa di ruang pengakuan. Lu berdosa lakukan dosamu jangan istilahnya apa namanya bahasa Makassar itu orang Toraja itu atau orang Makassar itu jangan rapok melapor kejahatan orang lain. Tetapi dalam arti bahwa dikatakan saya sakit hati dengan dia, itu kan dosa kita. Mungkin kita dihina atau kita menyakiti orang lain. Tetapi saya tidak bisa susah mengampuni. Nah disitulah letaknya. Ketika kita kan datang dalam ruang pengakuan, kita sudah mengatakan Tuhan saya menyesal. Saya mengampuni itu. Misalnya dosa suami saya. Suami saya sudah minta maaf. Dan saya sudah memaafkannya. Tetapi saya tidak bisa. Sulit sekali untuk memaafkannya itu. Tapi saya menyadari keterbatasan. Saya tahu ini saya berdosa. Dan saya itu mohon pengampunan. Tuhan mengampuni pengakuan kita. Tetapi apakah saat itu juga kita langsung mengeserap plong? Langsung bisa terima kelakuan suami kita atau istri kita? Tidak. Itu butuh proses. Selalu saya nasihatkan kepada orang dalam pengakuan dosa, itu tidak sama dengan membalikkan telapak tangan. Butuh proses. Contohnya, hal yang termudah lakukanlah doa. Karena salah satu bentuk mengusahakan silih adalah doa, indulgensi adalah doa itu sendiri sebenarnya. Ya, saya katakan coba aja lah kamu doakan. Bagaimana kamu bisa itu proses. Itulah yang maksudkan saya katakan. Ketika kita mengaku dosa, kita dapat pengampunan, tetapi masih ada proses dan disitulah penitensi. Ya tidak hanya untuk perbaikan diri kita, tetapi juga untuk orang lain, khususnya ketidakadilan yang dialami oleh sesama sebagai akibat dari tindakan kejahatan atau kedosaan yang kita buat. Ya, waktu saya tinggal 20 menit ya. Nah, kemudian ya kita harus membuat silih, ya, harus memperbaiki kesalahan atau suatu cara yang cocok. Itulah yang disebut dengan penitensi, ya. Nah, lalu ada indulgensi, ya kan? Nah, saya katakan tadi, indulgensi adalah penghapusan, ya. Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan bahwa indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal. Siksa-siksa temporal
bukan siksa abadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau nanti kita jelaskan ya, di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Itu mengandaikan sudah diakukan dalam sakramen pengakuan. Maka nanti kita lihat syaratnya untuk memperoleh indulgensi itu apa aja, ya. Warga beriman Kristiani benar-benar siap menerimanya. Di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Dalam definisi ini paling tidak ada berapa poin, bisa kita mulai dari yang pertama, bahwa indulgensi itu adalah penghapusan dosa temporal. Berarti bahwa indulgensi itu tidak merubah keputusan Tuhan bagi orang yang berada dalam siksa dosa abadi. Kan ada dosa abadi, ya. Siksa dosa abadi itulah neraka. Ya. Yang kemudian ada lawannya, ada surga. Tetapi di antara ini, dan inilah yang berbicara tentang purgatorium atau api penyucian, ada siksa dosa temporal, siksa sementara sebenarnya, tidak kekal. Nah, jelas kalau orang yang masuk dalam siksa dosa abadi adalah mereka yang tidak mau berdamai dengan Tuhan, tidak mau datang mengakui kesalahannya di depan Tuhan, dan tidak mau berdamai dengan Tuhan sampai akhir hidupnya, seperti itu. Nah, ketika kita datang mengaku dosa, sebenarnya siksa dosa abadi itu sudah dihapuskan, tetapi siksa dosa temporal belum seluruhnya dihapuskan. Ya, kenapa? Karena itu sudah katakan tadi, kita masih seringkali jatuh ke dalam dosa. Ada ikatan-ikatan kita dengan dosa-dosa ringan, ya kan? Contohnya, kalau ditanya bapaknya, kok sudah habis uang belanja? Dia kasih keluarlah semua catatannya, beli ini, beli ini. Dia lupa kalau dia beli alat produk Korea karena pengen seperti artis Korea mamanya, ya kan, seperti itu. Misalnya kan itu artinya ada kebohongan di sana, ya kan? Nah, itulah yang dikatakan itu bukan dosa ini, ya. Ada di dosa sementara di sana, ya. Siksa-siksa dosa sementara sebenarnya. Nah, itu yang pertama, bahwa keputusan. Jadi ini tidak merubah bahwa kalau orang sudah masuk dalam siksa dosa abadi dan itu ditentukan oleh Allah, kita tidak tahu. Itu tidak bisa diubah. Tetapi yang di sini pelayanan indulgensi itu hanya dapat diterapkan bagi orang yang masih hidup di dunia ini dan juga yang masih berada di api penyucian. Dengan indulgensi, orang-orang yang masih hidup di dunia ini dapat menghindarkan dosa sementara di api. Jadi kita dihindarkan nanti yang namanya dosa siksa dalam dosa sementara, siksa dosa sementara. Bisa penuh, bisa sebagian. Sebagian kalau dikurangi, sepenuhnya kalau tidak, langsung semuanya bersih. Ya, itulah yang namanya indulgensi bagian dan indulgensi penuh. Kemudian dikatakan dosa-dosa yang sudah diampuni, ya. Jadi yang mendapat indulgensi adalah dosa-dosa yang sudah diampuni. Berarti indulgensi mensyaratkan pengakuan dosa. Itu. Dan yang berhak menerima adalah semua warga Kristen. Orang Kristiani dalam kategori ini adalah kita semua yang dibaptis dalam gereja Katolik diterima untuk menerima ini. Dengan bantuan gereja, ya, di situ dengan bantuan gereja mau menekankan bahwa itu diperoleh melalui pelayanan gereja lewat kita mengatakan doa bersama, pelayanan doa, dan tentu sakramen tobat kita datang kepada imam. Lalu dikatakan, siapa saja, apakah semua memang warga beriman, tetapi ada syaratnya lagi, benar-benar siap menerimanya. Indulgensi tidak diwajibkan oleh gereja, tapi indulgensi ditawarkan. Ya, gereja tidak pernah mengharuskan orang untuk menerima indulgensi.
tetapi ya memberikan kesempatan begitu banyak orang untuk menerima indulgensi karena membantu orang. Paling tidak kita katakan tadi, kalau indulgensi sebagian kan siksa dosa kita ya yang di api pencet itu dikurangi. Syukur-syukur bahwa siksa dosa yang ini semuanya hilang, sisa dosa ini masih ada lagi, ya kan? Itu. Nah, kemudian kan dengan bantuan gereja sudah ya bahwa itu pelayanan gereja dan sebagian atau seluruhnya. Inilah yang saya katakan tadi ada menunjukkan nanti ada indulgensi sebagian dan indulgensi penuh. Indulgensi dikatakan apa? Sebagian itu menunjuk pada lama dari siksa dosa sementara ya di purgatorium itu atau di api penyucian. Tidak dapat ditentukan oleh ditentukan jangka waktunya, ya. Gereja dalam hal ini hanya memberikan indulgensi kepada umat sebagian atau seluruhnya, ya, di mana pengertian sebagian itu mengurangi waktu, ya, mengurangi waktu yang harus dijalankan di purgatorium, sedangkan seluruhnya berarti kita dibebaskan dari purgatorium itu sendiri. Dan indulgensi pada akhirnya dikhususkan, diperuntukkan ya untuk orang hidup dan orang mati. Baik kita yang hidup ini maupun yang sudah ada di sana yang membutuhkan pengampunannya, membutuhkan dikatakan pembebasan dari siksa-siksa dosa temporal atau sementara. Itu Bapak Ibu indulgensi. Lalu kita masuk, mungkin kita bertanya bagaimana syaratnya. Itu kan yang penting. Karena mungkin ada yang mau langsung jalankan ini. Ya. Nah, syarat umum menerima secara umum mau ke indulgensi penuh, mau ke indulgensi sebagian adalah sudah jelas syaratnya. Seorang yang Katolik, ya. Tuh. Tidak Katolik KTP, ya. Kalau istilahnya di Toraja, yang ada di Toraja nanti bawa saya terjemahannya. Ada istilahnya antara Pak Mingguan dan Pak Gerejaan, ya. Malam gereja atau malam minggu. Beda, ya. Kalau semua terjemahkan ke Indonesia, pergi ke gereja beda dengan berhari Minggu, betul nggak? Orang di Jakarta pasti tahu. Kalau merayakan hari Minggu, berhari Minggu, Happy Sunday itu libur, kerjanya ke mall. Tapi kalau selamat bergereja, berarti datang sungguh-sungguh ke gereja. Ya, mudah-mudahan kita Katoliknya tidak seperti itu, Katolik KTP doang ya. Nah, tetapi kita ya selama kita menjadi Katolik, pasti kita akan menerima indulgensi selagi kita masih Katolik ya. Itu. Nah, yang dalam hubungan baik dengan gereja, nah ini yang saya katakan tadi. Hubungan baik dengan gereja berarti kita tidak dalam ekskomunikasi sebenarnya. Berarti kalau kita misalnya, contohnya ya, kita sudah mengakukan pengakuan dosa, ya. Dan dalam keadaan rahmat, ya sama dengan itu. Karena dosa membuat kita kehilangan rahmat, makanya syarat utamanya adalah ada pengakuan dosa. Artinya tidak dalam keadaan berdosa berat dan mempunyai dosa berat yang belum diakui dalam sakramen pengakuan dosa. Jadi kita harus datang, gitu ya. Dosa berat membuat kita kehilangan sakramen berahmat, suasana berahmat itu. Nah, seseorang harus mempunyai intensi ini yang saya katakan. Intensi maksud atau disposisi batin seseorang. Maka gereja dikatakan tadi tidak pernah memaksakan, mengharuskan. Tetapi apakah dia siap dan mau menerima untuk memperoleh indulgensi. Ya. Kalau nggak mau kasih, ngapain dia kasih kalau memang itu akan bekerja rahmatnya nanti itu. Ya. Nah, lalu indulgensi sebagian dan indulgensi penuh itu menghapus sebagian atau seluruhnya, sudah jelas tadi. Dan dari sinilah kita mengenal dengan istilah indulgensi sebagian dan indulgensi penuh. Nah, indulgensi sebagian itu diperoleh tanpa penentuan hari-hari ataupun tahun tertentu. Kalau indulgensi kan ada tahun-tahun tertentunya, Bapak Ibu sudah mungkin bisa temukan ya mana-mana saja yang kita bisa hari-hari apa saja kita bisa menerima indulgensi, pada tahun-tahun berapa, atau dalam kunjungan-kunjungan apa saja kita bisa memperoleh indulgensi penuh itu. Ya, nanti saya bacakan ada berapa banyak itu ya. Lalu indulgensi penuh hanya dapat diperoleh sekali dalam sehari, ya kan? Kalau ada dosa kita hanya sekali sehari, kecuali dalam bahaya maut. Ya, itu sudah baik lain lagi. Ya. Nah, indulgensi sebagian dapat diperoleh lebih sekali dalam sehari ya, kecuali dalam indikasi sangat eksplisit tentang keadaannya. Oke. Nah, masih ada berapa waktu saya? 5 menit ya. Siapa ini? 5 menit.
Iya, betul. Iya. Oke. Nah, syarat menerima indulgensi. Saya baca aja Bapak Ibu ya, nanti mungkin kita tanya jawab kalau ada yang kurang jelas. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Nah, indulgensi sebagian dulu. Ya, indulgensi sebagian itu syaratnya adalah orang tersebut melaksanakan tugasnya dan memikul beban hidup, mengangkat pikirannya kepada Allah, ya. Dan dengan penuh kepercayaan dan kerendahan hati dan berdoa, meskipun hanya dalam hati permohonan-permohonan yang saleh. Kemudian dihidupi oleh semangat iman dengan hati yang berbelas kasih. Jadi ada kita iman dan punya rasa belas kasih untuk memberikan diri sendiri atau perbuatannya untuk pelayanan. Jadi kita ada gimana yang belas kasih untuk melayani orang-orang yang khususnya membutuhkan pertolongan mungkin saat ini konteksnya dalam pandemi COVID-19 misalnya. Kemudian dengan semangat pertobatan, jadi ada semangat pertobatan, ya, keinginan untuk memperbaiki diri, ya, lalu atas kehendaknya sendiri dan berpantang dari apa yang sesungguhnya boleh dilakukannya dan menyenangkan hatinya. Artinya kita tidak mengingini keinginan hati kita yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, ya, itu. Nah, lalu indulgensi penuh 4 syarat yang ditujukan. Dan inilah yang terakhir ini yang sulit sekali sehingga ketika orang menjalankannya tidak mampu jatuhlah ke ya dapatnya saja indulgensi sebagian. Ya kan? 4 syarat untuk indulgensi penuh itu menerima sakramen pengakuan dosa. Ayo, siapa yang sudah pernah mengaku dosa? Datang pastor, pengakuan saya yang terkari 15 tahun lalu. Oh, kapannya itu? Waktu saya menikah ndok kuliah, orang toraja seperti itu. Ada lagi yang mengatakan pengakuan saya yang terakhir waktu saya menerima komuni pertama. Kapan itu? 40 tahun yang lalu. Oke, sudah masuk ke liang kubur baru datang mengaku dosa. Bagaimana mau dapat indulgensi penuh? Syaratnya adalah pengakuan dosa. Kedua, menerima komuni ekaristi, merayakan ekaristi. Ya, Bapak Ibu, saya yakin ya, memang di tengah pandemi COVID-19 untuk Jakarta sekarang ini, mungkin ini tidak terpenuhi. Tapi kasus dikatakan, dalam kasus tertentu bisa, dalam keadaan darurat. Ya, kasusnya kan kita tidak bisa ke gereja. Ya, dan kalau dikatakan nanti, bagaimana konferensi wali gereja menentukan itu kan kasusnya sekarang Jakarta tidak mungkin menerima komuni, tapi merayakan ekaristi dengan komuniti batin. Ya, lalu berdoa bagi intensi-intensi Bapak Paus, ya. Dan selanjutnya, dan ini yang paling berat adalah disyaratkan bahwa semua ikatan terhadap ikatan terhadap dosa, bahkan dosa ringan tidak ada. Aduh, sulit sekali kan kalau dalam sehari bisa ya. Jadi kita tidak ada ikatan dosa dengan dalam hal itu. Nah, jika disposisi ini kurang lengkap atau keempatnya ya, kondisi ini tidak dipenuhi, maka indulgensi yang diperoleh adalah indulgensi sebagian. Kalau ketiganya ini tidak terpenuhi ketika kita mau menjalankan indulgensi itu, misalnya hari ini, maka kita akhirnya dapat penuh hanya sebagian atas dosa yang sudah kita lakukan di dalam sakramen pengakuan. Itu. Nah, terakhir, nanti kita indulgensi penuh diperoleh jika keempat syarat tadi di atas sudah dipenuhi, kapanpun dan dimanapun jika kita membaca misalnya kitab suci sedikitnya setengah jam, mendoakan doa Rosario Maria sedikitnya 5 dekade dengan meditasi peristiwa hidup Yesus, ya, di gereja, di dalam keluarga, di dalam komunitas atau di mana saja, atau dalam kelompok atau asosiasi rohani, seperti sahabat-sahabat Yesus, Maria, dan Yosef yang ada di Pelopo, saya kira ada ya. Itu mendoakan dajalan salib, merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, mengunjungi sakramen Maha Kudus, dan berdoa adorasi sakramen Maha Kudus sedikitnya selama setengah jam. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan terkait dengan itu ya, termasuk mengunjungi beberapa tempat yang ditetapkan oleh gereja dalam doktrin tentang indulgensi. Kiranya ini bisa membantu kita memahami sedikit, tapi paling tidak Bapak Ibu, bukan pertama-tama kita paham bagaimana indulgensi itu, tetapi itu yang syaratnya tadi pertama adalah, apakah kita punya iman akan Allah yang Maha Murah, Maha Rahim, dan ada kemauan untuk datang, menyesali dan kemauan untuk mengakukan dosa kita. Belajar pada kisah si anak yang hilang. Roh Kudus menyertai kita, jangan pernah takut, karena Tuhan selalu membantu kita. Tuhan tetap memandang kita bagaimanapun keadaan kita. Tergantung dari kita mau bangkit
dan datang kepada Dia yang menantikan kita. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Mantap sekali. Terima kasih banyak, Pastor. Istilah hari ini banyak direktur aja ya. Semoga pada ngerti, tapi saya rasa ngerti ya yang lain. Apalagi istilah, oh enggak boleh. Baik, oke, saya juga karena hari ini adalah tentang indulgensi, saya rindu membagikan kesaksian saya tentang bagaimana saya mengalami berkat Tuhan melalui indulgensi. Jadi sebelum saya bersyukur sama Tuhan, sebelum PPKM di Bali ini ditetapkan tanggal 3 yang lalu, itu 1 minggu sebelum itu saya ada dorongan rindu sekali untuk pengakuan dosa karena saya sudah lumayan lama, apalagi sejak corona itu susah sekali terima namanya pengakuan dosa, dan akhirnya ada satu waktu malam saya tidak tenang, saya mau sekali menerima pengakuan dosa. Lalu akhirnya saya berangkat pengakuan dosa. Hari itu saya bilang harus pengakuan dosa karena sepertinya akan ada PPKM dalam waktu dekat, akan ada lockdown dalam waktu dekat, dan betul ternyata 2 hari setelah saya pengakuan dosa itu ditetapkan PPKM tanggal 3. Dan saya juga mau ceritakan bagaimana luar biasanya saya merasakan berkat dari PPKM dari pengakuan dosa saya yang terakhir. Jadi sebelum pengakuan dosa itu saya ada agak kegelisahan, saya ada sedikit kekhawatiran tentang permasalahan yang sedang saya alami. Dan saya sedang bergumul dengan ada satu keterikatan yang susah untuk saya lepaskan. Dan luar biasa ketika saya selesai dari pengakuan dosa itu, keterikatan saya itu ada sesuatu yang dorongan yang selalu bicara di kepala saya, dan hari itu ketika saya keluar dari pengakuan dosa, bisikan itu tiba-tiba hilang, tidak ada. Walaupun dalam hati itu masih ada keinginan untuk melakukan hal tersebut, tidak lagi sekuat sebelum setelah saya pengakuan dosa. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya kuat untuk benar-benar lepas dari keterikatan saya tersebut, dan hati saya jadi lebih sukacita sekarang, dan saya merasa masalah sekarang itu menurut saya tidak ada sesuatu yang berbeda yang saya lakukan sebelum dan sesudah. Yang membedakan cuma saya pengakuan dosa, dan kekuatan saya kayak dilipat gandakan sama Tuhan setelah saya pengakuan dosa. Saya merasa hidup saya lebih ringan untuk menjalani hari-hari, dan sukacitanya itu ada, walaupun seperti sekarang ini semuanya susah. Tapi entah nggak, hati saya itu ada sukacita yang membuat saya bisa melewati setiap hari-hari saya. Dan saya bersyukur sama Tuhan, hal itu saya dapatkan karena saya pengakuan dosa, dan saya percaya sama Tuhan, saya percaya Tuhan bahwa Tuhan kasih rindu saya untuk pengakuan dosa, makanya saya dikasih berkat pengakuan dosa dulu, baru lockdown ya PPKM seperti ini. Demikian luar biasa Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman dan sharing, mungkin saya mengundang dulu, siapa tahu ada yang mau sharing, satu orang lagi setelah saya, tentang bagaimana kuasa pengakuan dosa. Atau tentang indulgensi, adakah yang mau sharing? Kalau enggak, ada pertanyaan 2 di kolom chat nih. Ya, sip. Kita persilahkan dulu yang mau sharing mungkin. Kalau ada yang tidak ada, baru kita tanya jawab ya. Saya mau sharing. Oh, silahkan Bu Puryanti. Waktu itu saya pernah crash sama satu romo paroki. Saya tuh merasa saya benar, tapi kok romo jadi buat surat kaleng gitu dengan orang yang saya benci, karena saya waktu itu mengadukan bahwa dia satu orang prodiakon, tapi terhadap mamanya tuh dia ngomong dengan bahasa yang luar biasa kotornya, udah bahasa kotor, bahasa idiot keluar, bahasa binatang keluar. Saya bilang saat itu anaknya jadi prodiakon romo, boleh nggak saya mengajukan usul bahwa anak itu nggak usah jadiin prodiakon lagi. Oke, kata romo, kamu bikin surat, jangan kasih nama, kasih ke saya. Saya ikutin kan saran dari romo gitu. Tapi tiba-tiba saya diserang dengan, waktu itu saya ketua lingkungan,
diserang dengan anaknya, dibilang, "Kenapa Romo bisa tahu gue begini gitu?" "Gue udah tahu, pasti lu yang ngadu," katanya. Loh, saya jadi kesal dengan Romo saya waktu itu sampai saya marah, bener-bener saya marah, dan mami saya tuh lagi sakit, dia bilang, "Udahlah, berbaikan kembali sama Romo itu." Tapi tetap, jadi saya waktu itu adik saya diangkat jadi dewan paroki, saya ikutin pelantikannya, saya bilang, "Saya udah deketin Romo itu loh ya," tapi dia nggak mau ngomong. Udah, saya, bukan salah saya loh Mi, waktu itu saya pulang ngadu ke mami saya. Tapi luar biasanya kuasa Tuhan bahwa saat mami saya dipanggil Tuhan, saat itu di rumah sakit Carolus, adik saya bilang, "Mami baru aja jalan, coba kamu langsung datang ke rumah sakit." Saat itu adik saya tuh lari, dan Romo itu bisa ngelihat adik saya di dalam rumah sakit yang begitu luas. Sampai sekarang saya tuh merasakan keajaiban Tuhan, benar-benar itu kenapa Tuhan bisa mempertemukan saat itu juga. Adik saya terus dia menteriak-menteriak, "Ayo, kamu mau kemana? Ini saya mau ke atas Romo, karena mami meninggal saat ini, dan saya mau lihat mami." Oh, saya ikut. Jadi dia ikut lari, diseret sama adik saya, mau dia naik ke atas Romonya. Sampai di atas, Romo bilang, "Sudah, kamu tungguin mami di sini," ke adik saya. "Saya dengan cici kamu turun ke bawah untuk cari tempat ruang rumah duka." Saya bilang, dalam hati saya di situ saya masih kesel kan, saya masih gondok, masih marah gitu. "Nggak usah Romo, saya nggak usah, biarin saya yang tunggu mami. Adik saya jangan turun sama Romo." Enggak, saya mau sama kamu," katanya. Singkat kata, saya turun dengan dia yang ituin, pokoknya rumah duka segala dia yang tentuin, nanti mami dikubur aja di 2 hari aja cukup, karena mami udah cukup menderita. Karena selama mami sakit tuh dia sering kasih sakramen perminyakan. Terus udah gitu, saat saya turun dari lift, itu lift penuh. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya diam aja. Tapi saat saya ke atas, kembali ke mami setelah rumah duka semua beres, dia yang urus Romo itu, di situ saya merasa ada satu dorongan yang untuk saya mengaku kesalahan saya. Jadi saya bilang sama Romo itu, "Romo, saya minta maaf kalau saya selama ini kurang ajar sama Romo. Saya minta diampunin dosa-dosa saya." Saya bilang. Tanpa saya sadar, dia menteriak apa, "Enggak Bu, saya juga minta maaf sama Ibu. Mungkin saya juga egois, saya juga salah." Dan saat itu rasanya satu bom yang seperti meledak keluar, dan rasanya plong banget. Sampai saat ini hubungan saya baik banget dengan Romo itu. Terima kasih. Dan tidak ada lagi rasa kekesalan atau apa yang ada tuh, saya sering mengeluh kepada Romo itu, sering minta jawaban atau apa, dan Romo itu sekarang welcome sama saya. Jadi itu satu, saya merasakan kebesaran Tuhan saat Tuhan mempertemukan saya, memperbaiki hubungan saya dengan Romo saat mami saya nggak ada. Terima kasih Ibu, terima kasih Romo. Terima kasih Bu Purnyati. Luar biasa kesaksiannya. Kita belajar bagaimana kuasa mengampuni ya, bagaimana kita harus mengampuni. Selanjutnya kita masuk tanya jawab Romo. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua sepertinya sudah terjawab seiring dengan tadi Romo Nanti saya menjelaskan. perjelas kembali ya. Oke, yang pertama mungkin Romo ini banyak yang pertanyakan sebenarnya Romo. Gimana sih itu yang pengakuan dosa online? Sebesar apa gitu maknanya? Gimana ya? Sakramen sebenarnya itu dilaksanakan langsung oleh itu ekaristi, itu juga kan namanya ekaristi online ya. Karena kan itu misalnya hik and ung, ada istilahnya sebenarnya dalam teologi kita, hik and ung saat ini dan sini itu tidak bisa terwujud pada saat ini ya, pada saat sakramen ekaristi. Lalu saya tidak tahu sudah adakah pengakuan secara online ya, karena sampai sekarang ini konferensi wali gereja Indonesia yakni Dewan Para Uskup kan kita semua tergantung pada itu, sudah dengan apa saja yang harus dipenuhi sudah memberikan untuk pengakuan dosa ya. Tapi kalau saya secara pribadi memang mungkin masih sangat tradisional ya,
itu pengakuan dosa. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 sebagai sharing saja, saya selalu kalau mau pengakuan dosa harus datang, ya kan itu. Dan takut ya kita adakan di depan Buah Maria seperti itu, ya. Nah, kalau dikatakan ini kan beda dengan indulgensi ya. Indulgensi kan dilaksanakan di luar setelah sakramen pengakuan. Itu. Nah, kan misalnya indulgensi kan bisa diadakan dengan misalnya setelah misa pada saat berkat paus ya, bahkan melalui radio bisa, ya kan? Itu. Nah, makanya saya jawab ini untuk sakramen pengakuan saya belum bisa memberikan ini ya. Apakah kalau sudah kita dikatakan sudah dari menegaskan ini dengan dipenuhinya secara teologis dan semuanya yang terkait di situ untuk memberikan pengakuan secara online boleh saja. Karena kan ada orang berpikir seperti ini, apa bedanya pastor ya? Justru kalau di online itu muka kita kan dipasang, jangan dimatikan ininya, dimatikan videonya gitu seperti itu, ya kan? Ya, saya tidak tahu apakah itu masih bisa ya atau tidak. Berbeda dengan minyak suci. Kalau jelas minyak suci karena harus ada minyak dan semuanya tindakan dilakukan oleh dikatakan imam yang tertabis pada saat itu. Kan hanya satu sakramen ya, boleh dikatakan sakramen yang bisa dilaksanakan oleh siapa saja dalam keadaan darurat. Itu dalam keadaan darurat, ya. Beda kalau tidak dalam keadaan darurat, ya. Ya ini sakramen baptis, ya. Itu boleh bukan imam, tapi itu dalam keadaan darurat, ya. Semuanya kan dilaksanakan oleh imam. Tapi kan ini sakramen tobat kan itu langsung ketemu orangnya. Beda dengan minyak suci ada minyaknya lagi, ya kan? Itu saya belum bisa memberikan jawaban saat ini. Tapi saya tidak tahu apakah sudah ada yang menjalankannya. Tapi sampai sekarang saya kira belum ada dari KWI mengeluarkan tentang hal ini. Dan juga dari saya kira dari saya tidak tahu kalau dari Vatikan juga saya kira sampai sekarang belum ada. Itu. Terima kasih. Saya bisa jawab yang pertanyaan lain? Yang tadi minta penegasan tentang itu indulgensi. Apakah yang nanya dan indulgensi sebagian? Iya, sudah ya tadi ya. Kalau intinya begini, indulgensi sebagian itu efeknya kalau mengatakan supaya memudahkannya kita lihat langsung dampaknya atau efeknya bahasanya seperti itu mengurangi siksa dosa temporal. Prinsipnya ini daripada saya 100 kali dicambuk di misalnya contohnya ya kasarnya begini. Selama sekali dicambuk di situ mendingan cepat-cepatnya kurangi jadi 50 misalnya kurangi. Itu adalah efek dari indulgensi sebagian, ya kan? Lalu kalau indulgensi penuh memang siksa yang harus kita terima di api penyucian itu kalau indulgensi sudah nggak ada lagi. Karena sudah dihapus semuanya. Nah itu lebih jelas sebenarnya efeknya di situ. Nah yang berikutnya, bagaimana untuk memperolehnya? Sebenarnya keduanya sama-sama untuk syaratnya saya sudah katakan tadi. Bahwa menandakan bahwa orang itu adalah seorang Katolik, ya punya hubungan baik dengan gereja, dalam arti dan tidak dalam keadaan dosa berat. Atau sudah mengakukan dosanya itu. Ya, itu. Nah, lalu apa bedanya? Bagaimana mendapatkan? Jelas. Bapak Ibu melaksanakan punya keinginan baik untuk melakukan itu indulgensi bisa kita peroleh, ya. Entah kita melaksanakan 3 dari indulgensi penuh itu kita sudah mendapat indulgensi sebagian. Tapi kalau indulgensi penuh kita harus laksanakan semua itu syarat yang tadi itu. Kalau enggak sampai terpenuhi sama si Mbak Sirinining ini, untung dia pergi duluan dapat sakramen pengakuan. Jadi bisa dilaksanakan indulgensi penuhnya kalau dia dilaksanakan dalam sehari itu penuh. Tapi saya tidak tahu apakah bisa terima komuni. Ya itu kan ada lagi satu komuni. Lalu kenapa sih harus komuni? Jelas ya di sana karena komuni itu jelas bagi kita dia yang menguduskan, Kristus yang menguduskan. Jadi pahamnya, jadi ada 4 syarat itu harus dipenuhi, lalu disertai dengan dikatakan tadi tindakan-tindakannya tadi, tidak hanya itu syarat itu, tetapi disertai dengan misalnya doa rosario dan segala macamnya. Mudah-mudahan ini jelas. Yang pertanyaan nomor 2 saya kira saya justru jawab tadi itu mana sini. Oh ada nih pertanyaan seorang dokter nih, ya kan dikatakan itu. Nah, apakah ini kalau
selama ini kalau pengakuan dosa Bapak Ibu memang saya tidak mau melangkahi ya, karena saya sebagai seorang imam kita ada aturan dalam gereja. Kalau saya misalnya pengalaman saya selama ini penyakit COVID banyak ya di Jakarta itu, selalu saya minta namanya untuk didoakan. Kalau mau sejak kini kita doa baik WhatsApp video ya, bisa saya doakan, saya kasih berkat juga seperti itu. Tapi saya katakan ini kan belum sakramen pengakuan itu saya laksanakan. Nah tadi kan dokter tadi saya tahu pertanyaannya itu ya, kita bisa doakan, tapi kalau mengatakan mau terima indulgensi, ingat dia bisa nggak dalam keadaan darurat berlaku itu dalam doktrin tentang indulgensi. Dalam keadaan darurat bisa dia dapat indulgensi karena tidak terpenuhi kan itu tadi di atas, tapi dia dalam keadaan darurat bisa ya itu ya. Oke. Pastor, Jadi mungkin tadi ini pertanyaannya tadi, Pastor, kalau yang dari tentang dokter ini, dia kan tidak sempat nih tidak sempat nih Pastor untuk pergi pengakuan dosa. Jadi dia takut nih karena sibuk dalam pelayanan, apa yang dia bisa lakukan mungkin untuk bisa mendapatkan indulgensi penuh. Nah itu ya saya katakan tadi, mana itu slide saya tadi ya. Berarti tetap harus pengakuan dosa ya, Pastor ya. Syarat-syarat keempat itu. Ya, nah jika sebenarnya ya dalam kondisi itu memang harus pengakuan dosa, itu syaratnya ya, itu ya. Tapi dalam keadaan darurat ya kita bisa memberikan itu segala sesuatunya ya, itu dalam keadaan darurat ya. Tapi jangan semua dijadikan keadaan darurat, itu beda kan. Nah intensinya sudah lain ya, itu terkait dengan intensi ya itu. Ya. Tapi dalam keadaan darurat pun bisa ya, sama ketika orang menikah dalam keadaan darurat bisa dikasih, ya kan? Oke. Terima kasih. Pastor, ada satu lagi nih yang ada pertanyaan sedikit nih, Pastor. Kalau pengakuan dosa kan kita bisa lakukan setiap waktu nih, Pastor. Kapan-kapan kita pengakuan dosa. Nah, ada yang pernah bertanya, indulgensi itu kan setengah-setengah, Pastor. Ada yang setengah, ada yang bilang setengah tambah setengah jadi satu. Berlaku enggak tuh? Ini ingat ya, karena dikatakan itu, kalau misalnya dalam sehari, indulgensi penuh itu kan berlaku sehari. Ya misalnya berlaku hanya satu kali satu indulgensi dalam satu hari, berarti kan ada dosa, banyak kan dosanya kan. Itu dosanya misalnya ini sudah semua lakukan. Ya, tapi mungkin masih ada dosanya. Nah, satu itu mana yang kita jalankan itu kan, itu kita laksanakan satu ya. Tapi kalau batal, ya ulang lagi besok dong, nggak adalah ini tawar menawarnya manusia nih, ini tawar menawarnya. Orang matematika kayaknya, Pastor. Ya, jadi itu akhirnya jatuhnya ke sebagian. Jadi sebagian. Itu kan tetap masih ada sebagian kita berkurang ya. Gitu. Nggak bisa ada 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Oke. Iya, Pastor, saya mau nanya lagi. Kayak misalnya yang penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu kan Tuhan bilang saat ini juga kamu berada bersama saya dalam Firdaus. Berarti itu dia dapat indulgensi setengah atau penuh, kan dia tidak sempat ikut ekaristi, tidak sempat mengaku dosa. Oh, moro-moro Tuhan sudah bilang, ya saat ini juga kau berada dalam Firdaus bareng sama saya. Pertanyaan saya, dia Katolik apa bukan? Pendeta Katolik. Tapi yang saya mau katakan, ini kan Yesus yang bersabda. Ya kan, kita percaya bahwa kuasa itu mengatakan kembali ke yang tadi. Pokoknya tadi, kita percaya dulu, maka saya membangun tadi. Itu mulai dari kepercayaan kepada Allah yang Maha Murah, kepada Yesus Kristus. Nah, dalam konteks ini, iman kita mengimani bahwa kuasa Yesus menyembuhkan, mengampuni. Kan indulgensinya kan dikatakan, siapa yang punya kuasa mengampuni? Tuhan Yesus kan? Dosamu telah mengampuni engkau. Itulah ya. Jadi saya percaya bahwa saat ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Karena Tuhan sudah menyembuhkan. Ya kan itu. Bahwa apakah dia ikut ekaristi atau enggak ya? Itu pertanyaannya mantap juga ini. Ya, oke. Ada waktu 5 menit mungkin kalau... Kita silahkan unmute untuk teman-teman, Bapak Ibu yang mau langsung bertanya ke Pastor. Unmute saja langsung bertanya. Jadi kita lihat.
Dari Pak Linus atau Bu Evi, Bu Anoyong, Bu Kristi, Bu Anisalo, Bu Margaret. Saya undang silahkan. Tadi Bapak kalau Ibu nggak kalau salah, mungkin ini itu kan Bapak Ibu bisa temukan sih sebenarnya itu mana kita bisa dapat indulgensi penuh di saat apa saja ya. Sudah sekira kita sudah biasa ya. Itu pada saat berkat paus, misa penutupan kongregasi ya sepanjang sinode. Terus ada waktu-waktu tertentu misalnya tanggal 1 Januari, setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah ya. Terus ada dalam Kamis Putih, ya Jumat Agung. Bahkan juga dikatakan indulgensi penuh bisa diperoleh ketika kita berkunjung ke Basilika di Roma dan kunjungan gereja-gereja stasional di Roma. Pertanyaannya kalau ada yang bertanya, kapan kita pergi? Pastor saya siap ngantar, itu aja jawabannya. Ya kan? Dalam arti itu bisa terpenuhi tapi syarat itu harus dijalankan. Jangan cuma kita ke Roma ya untuk indulgensi, tapi di sana tidak ekaristi, dosa keterikatan dosa ringan tetap jalan, ya sama aja. Indulsi sebagian aja yang diperoleh. Ya. Ada, silakan kalau ada yang bertanya. Pak Yosep mungkin mau bertanya. ada suster di dalam ternyata ada suster Alexia. Shalom suster, salam kenal. Tadi kok nggak salah ada frater juga sempat masuk, cuma saya lupa namanya siapa tadi. Eh, Pastor, sedikit saya mau tanya, Pastor, itu tentang yang tadi. Jadi kalau kita hari ini terima indulgensi penuh, berarti yang dosa yang diindulgensikan penuh itu yang sebelum hari itu ya, Pastor ya? Kalau seandainya Yes. besok kita bikin dosa lagi ya, kita Oh ya, harus oke. mengusahakan Bagus lagi pertanyaannya. indulgensi. Saya lupa sampaikan tadi itu. Jadi indulgensi yang kita laksanakan adalah indulgensi yang kita sudah lakukan, bukan indulgensi yang akan datang. Ya, kalau ada indulgensi yang akan datang, ada dosa datang nanti, indulgensinya lain lagi ya. Jadi indulgensi berlaku pada dosa yang kita sudah lakukan, bukan berlaku untuk dosa yang akan datang, ya kan? Nah, kecuali orang yang sudah dalam api penyucian itu tidak mungkin, karena itu kan sudah di sana, sudah lewat dari dunia ini, atau bahasa rajanya male musau, ya kan? Itu sudah berlalu, bahasa raja lagi keluar ya. Itu sudah beda itu. Oke. Ya, jadi kalau yang meninggal itu, Pastor, dia memang tidak syaratnya tidak sama dengan kita yang masih Iya, tidak hidup. sama. Dia kan sudah dalam itu. Jadi pasti sudah sebagian jadi kita dari sini yang mendoakan mereka. Jadi kita yang hidup. Nah disitulah fungsinya lagi tentang, ini juga saya lepas tadi ya, itulah fungsinya kita yang namanya 3 persekutuan gereja kudus ya, gereja yang masih bersiara, gereja yang sudah jaya ya, dan gereja yang dalam api penyucian. Itu ketersalingan itu ada ya. Kita didoakan oleh para kudus, kita mendoakan khususnya yang dalam api penyucian itu. Makasih. Kalau masih ada silakan. Oke, masih ada 4 menit lagi, silakan yang mau bertanya atau mungkin ada yang masih mengganjal di hati, silakan. Seputar indulgensi ini sangat penting karena ternyata ini kalau ceritanya ini bypass tol gitu ke surga ya, kalau nggak salah ya, ini bypass karena kalau kita pakai ini tanpa berlama-lama mengurangi antrian kali di penyiksaan. Mengurangi antrian. Kalau push up 20 ya dikurangi nih. Jadi setengah nih kalau sebagian. PPKM-nya agak diperlonggar sedikit. Ya. Bukan PPKM darurat mungkin. PPKM daruratnya dikurangi. Terus Pastor, misalnya ada yang sakit, sekarat, terus biasanya kan dikasih minyak suci dan tiba-tiba dia langsung pergi. Apakah itu kalau sudah didoakan berarti dia sudah menerima indulgensi, itu dosanya sudah diampuni kan? Kalau keadaan sekarat gitu enggak bisa dengar lagi, enggak bisa apa, dalam tanda petik dia sudah enggak sadar, itu gimana itu? Tadi kita kan itu mengatakan kalau dalam keadaan darurat ada yang berlaku ya itu. Nah kalau dia sudah lewat kan disitulah fungsinya kita mengatakan indulgensi doa-doa kita yang masih hidup di dunia ini dan doa-doa para kudus untuk mereka ya. Jadi kan dalam arti ini orang kan mungkin berpikir ya itu kan kasih indulgensi penuh, mungkin baru 1 dosanya loh. Ya kan? Itu. Makanya itu ya. Jadi kalau menurut saya yang kita mengatakan apa dosa-dosanya tadi itu indulgensi penuh,
terpenuhi sebenarnya itu dalam keadaan darurat. Kalau kita misalnya dalam keadaan darurat memang dilaksanakan, tapi kalau udah lewat duluannya, udah lain ceritanya, ya. Iya, iya. Ya, Tapi gitu tetap yang sebenarnya. saudara kita yang sudah meninggal, misalnya itu, bahwa kita membutuhkan indulgensi sebagian bagi mereka, ya kita mendoakan, dan indulgensi penuh bisa kalau kita yang menjalankan di dunia ini, ya, karena mereka membutuhkan doa dari kita. Oke, Pastor, saya ada satu pertanyaan yang menggelitik di hati. Kalau yang Sepertinya meninggal itu keluarga kita dan bukan Katolik, bolehkah kita, bagaimana itu, Pastor? Nah, kalau syarat indulgensi kan yang Katolik. Kalau kita mengatakan syarat indulgensi adalah yang Katolik. Tapi apakah kita tidak bisa mendoakan? Menurut saya mendoakan boleh. Ya. Tapi kita karena kerahiman Allah tidak bisa dibatasi oleh manusia. Kita tahu Allah yang marahi. Tetapi yang kita percaya bahwa Allah telah berkarya dan memberikan itu melalui gereja, itu yang kita percaya. Ya kan? Kalau jatuhnya nanti itu akhirnya ya, kalau begitu ngapain masuk gereja, kan sama semua. Bahwa Allah bermurah hati terhadap semua orang. Tetapi Allah sudah mengatakan, seperti dia katakan tadi kepada Rasul Petrus, apa yang kau ikat di dunia akan diikat di dunia, apa yang kau lepaskan di dunia akan dilepaskan di dunia. Jadi pelepasan yang dilakukan oleh gereja berkat iman itu yang diberikan kepada Rasul Paulus dalam arti tertentu disetujui juga, kalau kita akan bahasanya disetujui di surga misalnya. Yang mengatakan mungkin kita bisa memohonkan rahmat pengampunan, silakan saja, apakah kita itu indulgensi atau enggak. Karena kalau kita lihat bahwa indulgensi harus dijalankan sesuai dengan syarat tadi. Tapi kita tidak bisa membatasi kemurahan hati Allah. Dan Allah menghendaki semua orang selamat. Dan tugas kita untuk membawa mereka kepada keselamatan. Jadi tugas kita lagi. Gitu. Oke. Jadi yang bukan Katolik pun Anda bisa doakan sebenarnya. Ya. Gitu. Luar biasa, saya jadi semakin bangga menjadi orang Katolik. Sayang sekali kalau kita melepas Katolik karena kita punya kartu apa namanya, joker kayaknya ya, kartu joker yang berharga sekali sebagai orang Katolik kita dapatkan nih. Kalau kita masuk surga kita sogok lah Yesus, kita Katolik, kita sogok penjaga pintu surga, kita ini Katolik loh ya. Ternyata ada bypassnya masuk. Saya mau katakan seperti ini, bangga menjadi gereja Katolik, karena gereja Katolik itu saya katakan yang saya ditegaskan tadi, itu yang saya katakan nonton lagi YouTube-nya Romo siapa lagi, itu seperti sudah dipanggil di sini ya. Itu bahwa kita itu ke gereja Katolik itu adalah kita bisa runut apostolisitas dari gereja Katolik itu sendiri. Dan ingat, semua banyak orang mengaku bahwa gereja mereka adalah gereja iman apostolik, tapi ketika dirunut iman apostolik, buntutnya nanti akan berhenti pada gereja Katolik. So what gitu loh. Itu kan. Buntutnya adalah ketika merunut iman apostolik itu akan beruntut pada iman apostolik itu beruntut pada gereja Katolik. Karena gereja Katolik kan berdasarkan secara sukses apostolika aja udah jelas yang dijalankan oleh paus dan para kolegiannya para uskup sebagai pengganti Petrus dan pengganti rasul, itu jelas. Ya, itu. Dan saya mengatakan, menekankan semua tradisi Kristiani kan dasarnya kembali ke tradisi gereja yang pertama, dan itulah yang dihidupi oleh gereja Katolik. Meskipun kita terbagi dalam arti ini ya, yang gereja apostolik ini, itu aja. Menjadi bangga lah seperti itu. Memang sayang kalau meninggalkan yang sudah kaya, ya. Oke. Masih ada, silakan. Oke. Sebenarnya waktu kita sudah sampai sini, tapi kalau memang ada yang masih mengganjal, silakan ditanyakan. Kita juga tidak membatasi. Silakan, ada yang mau bertanya dari Jakarta, ada juga saya lihat ini dari Toraja. Ada umat saya sebenarnya. Oh iya, umatnya pastor, mungkin mau tanya langsung ke pastornya. Nggak ketemu PPKM nih. PPKM. Dia di seberang itu. Jadi dia sudah chat saya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Pastor mengingatkan di sini ada tadi yang titip doa, minta didoakan oleh Pastor. Iya. Ada di kolom chat. Bagaimana doa penutup nanti, tetap doa dari kalian ya. Ya, atau